Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Elsa Putri Dwi Cahyanti, Agustin Cindy Pratiwi, dan Lili Sekar Ayu Kirani. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang perdarahan antepartum yang disebabkan karena insertio filamentosa. Pertama, membahas tentang definisi perdarahan antepartum. Perdarahan antepartum ini adalah perdarahan yang terjadi pada kehamilan yang berumur di atas 22 minggu. Ketetapan lama ini mendefinisikan perdarahan antepartum adalah perdarahan setelah usia kehamilan 28 minggu. Tetapi ini diubah oleh WHO menjadi umur 22 minggu atau berat janin di atas sekitar 500 gram. Ini disebabkan oleh kemampuan untuk melakukan perawatan intensif terhadap janin sudah lebih baik. Selanjutnya, definisi insertio filamentosa. Insertio filamentosa adalah inersi tali pusat pada selaput janin. Insersi filamentosa sering terjadi pada kehamilan ganda. Pada insersi filamentosa, tali pusat dihubungkan dengan plasenta oleh selaput janin. Kelainan ini merupakan kelainan insersi funiculus umbilicalis dan ini bukan merupakan kelainan perkembangan plasenta. Karena pembuluh darahnya berinsersi pada membran, maka pembuluh darahnya berjalan antara funiculus umbilicalis dan plasenta melewati membran. Bila pembuluh darah tersebut berjalan di daerah ostium uteri internum, ini akan disebut vasa previa. Vasa previa ini sangat berbahaya karena pada waktu ketuban pecah, vasa previa ini dapat terkoyak dan menimbulkan perdarahan yang berasal dari janin. Kematian akibat vasa previa ini mencapai 60% sampai 70%. Gejalanya ini adalah perdarahan segera setelah ketuban pecah, dan karena perdarahan ini berasal dari janin, maka dengan cepat bunyi jantung janin menjadi memburuk. Etiologi. Insersi filamentosa ini biasanya terjadi pada kehamilan ganda atau gemeli karena pada kehamilan ganda sumber makanan yang ada pada plasenta akan menjadi rebutan oleh janin, sehingga dengan adanya rebutan tersebut akan mempengaruhi penanaman tali pusat atau insersi. Menurut Sarwono Ilmu Kebidanan 2005. Patofisiologi pada insersi filamentosa. Tali pusat dihubungkan dengan plasenta oleh selaput janin. Kelainan ini merupakan kelainan insersi funiculus umbilicalis dan bukan merupakan kelainan perkembangan plasenta. Karena pembuluh darahnya berinsersi pada membran, maka pembuluh darahnya berjalan antara funiculus umbilicalis dan plasenta melewati membran. Bila pembuluh darah tersebut berjalan di daerah ostium uteri internum, maka disebut vasa previa. Menurut Sastrawinata dan kawan-kawan Obstetri Patologi 2005. Tanda dan gejala insersi filamentosa. Tanda dan gejalanya belum diketahui secara pasti. Perdarahan pada insersio filamentosa ini terlihat jika telah terjadi vasa previa, yaitu perdarahan segera setelah ketuban pecah. Satu-satunya cara untuk mengetahui adanya insersi filamentosa ini sebelum terjadinya perdarahan adalah dengan cara USG.
Jadi sebaiknya pada ibu dengan kehamilan ganda atau gemeli dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan USG, karena untuk mengantisipasi dengan segala kemungkinan penyulit yang ada, salah satunya insersio filamentosa menurut Sarwono 2005. Diagnosis antepartum menghasilkan peningkatan kelangsungan hidup janin dibandingkan dengan diagnosa intrapartum. Dengan demikian, idealnya fase previa akan diidentifikasikan lebih awal dan kelahiran cesar terencana dijadwalkan secara klinis. Seorang pemeriksa kadang-kadang dapat meraba atau langsung melihat pipa pembuluh darah janin pada selaput ketuban yang menutupi bagian terendah janin. Penata laksanaan pencegahan. Tidak ada pencegahan khusus pada insertio filamentosa, hanya dengan melakukan minimal ANC program pemerintah 4 kali dalam kehamilan. Sarwono 2005. Penata laksanaan penanganan setiap perdarahan pada kehamilan lebih dari 28 minggu yang lebih banyak dari perdarahan yang biasanya terjadi pada permulaan persalinan biasa harus dianggap sebagai perdarahan antepartum. Apapun penyebabnya, penderita harus segera dibawa ke rumah sakit yang memiliki fasilitas untuk transfusi darah atau operasi. Tolongan selanjutnya tergantung dari paritas tuanya kehamilan, banyaknya perdarahan, keadaan ibu, keadaan janin, sudah atau belum mulainya persalinan, dan diagnosis yang ditegakkan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.